Halo semuanya, jadi kali ini kita akan mempresentasikan proyek UAS Manajemen Investasi TI atau SI, yaitu analisis IT BSC pada PT Bank Sentral Asia. Ada terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Lu Industri Puspa Dewi, Made Mestra Utama, Putu Amelia Valentina Putri, Putu Bagus Raja Benanta. Yang di sini saya akan menjelaskan di bagian satu, yaitu profil perusahaan dan portofolio investasi. Yaitu ada tiga. Yang pertama, tentang perusahaan, portofolio investasi TI BCA, dan peran strategis TI bagi BCA. Oke, jadi BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang secara aktif melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Visi BCA menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misi BCA ada tiga. Yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian, pembayaran, dan solusi keuangan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi mencapai nilai optimal bagi pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Lalu yang kedua yaitu portofolio investasi TI BCA. Jadi di sini ada 4, yaitu infrastruktur TI, digital banking, cybersecurity, teknologi mendatang. Di infrastruktur TI yaitu ada 3. Yang pertama New Data Center CB2, yang kedua modernisasi core system, yang ketiga open system platform. Lalu di digital banking ada 4. Yang pertama MyBCA, BCA Mobile, MyBCA Business, Kris. Yang keempat Kris Cross Border. Lalu di cyber security ada 3. Yang pertama Security Monitoring Center, Data Loss Prevention, dan Cyber Security Enhancement. Di teknologi berdatang juga ada 4. Yang pertama Artificial Intelligence atau disebut AI. Yang kedua Machine Learning. Yang ketiga Robotic Process Automation atau disingkat RPA. Lalu yang keempat Generative AI. Investasi TI BCA tidak hanya fokus pada pengembangan aplikasi digital, tetapi juga mencakup infrastruktur, keamanan, siber, dan teknologi masa depan. Peran strategis TI bagi BCA. Di sini ada 4. Yang pertama, volume transaksi, lebih 400 miliar transaksi. Yang kedua, 80% transaksi melalui mobile banking. Yang ketiga, pengguna mobile banking tumbuh 18,8%. Lalu yang keempat, penguatan keamanan dan keadaan layanan digital. Data ini menunjukkan bahwa investasi TI bukan sekedar biaya operasional, tetapi merupakan investasi strategis yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan membahas bagian kedua, yaitu Strategic Alignment PT Bank Sentral Asia. Nah, di sini, di bagian dua ini saya akan membahas strategi bisnisnya, strategi TI-nya, dan juga penyelarasan strategi bisnis dan TI-nya. Di materi yang pertama itu strategi bisnis BCA. Nah, di sini BCA memiliki 4 strategi bisnis utama. Yang pertama dari segi customer experience-nya, mereka ingin meningkatkan pengalaman nasabah. Untuk transformasi digitalnya, mereka ingin mempercepat transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan untuk manajemen resikonya, mereka ingin memperkuat keamanan dan manajemen resiko. Dan untuk perkembangan berkelanjutannya, mereka ingin mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Nah, jadi BCA ini tidak hanya mengejar pertumbuhan bisnis saja, tetapi juga meningkatkan pengalaman nasabah dan mempercepat transformasi digital sebagai strategi utama perusahaan mereka. Berikutnya di sini ada strategi teknologi informasi dari BCA. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada digital banking. Dari segi digital banking ini mereka sudah punya teknologi berupa MyBCA, BCA Mobile, dan MyBCA Business. Dari modernisasi infrastruktur, mereka punya data center utama di Cibitung dan juga ada open system platform. Dari sisi cyber security, mereka punya security monitoring center dan juga data loss prevention. Dari data dan analitik, mereka punya AI dan machine learning. Dari inovasi, mereka sedang mengembangkan generative AI dan blockchain exploration. Dan dari human capital, mereka merekrut dan mengembangkan SDM TI.
Nah, jadi strategi TI BCA ini tidak hanya berfokus pada teknologi operasional, tetapi juga pada inovasi dan kesiapan menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Nah, jadi bagaimana strategi bisnis tadi berpengaruh ke strategi TI yang tadi? Nah, jadi di sini strategi bisnisnya yang dimana meningkatkan pengalaman nasabah itu didukung dengan teknologi informasi berupa MyBCA dan BCA Mobile. Dari strategi transformasi digitalnya itu didukung oleh digital banking dan API platform yang dimiliki oleh BCA. Kemudian dari strategi efisiensi operasional itu didukung oleh core system modernization yang dimiliki oleh BCA juga. Dan strategi bisnisnya dari keamanan dan manajemen risiko itu didukung oleh cyber security framework. Kemudian pertumbuhan berkelanjutannya itu didukung dengan pengembangan eksplorasi AI, data center, dan teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagian 3 dari laporan kelompok kami, yaitu evaluasi mendalam investasi teknologi informasi PT Bank Sentral Asia menggunakan kerangka IT Balance Scorecard yang dikembangkan oleh von Grunberger, dan evaluasi ini mencakup 4 perspektif. Ada corporate contribution, user orientation, operational excellence, dan future orientation. Dan seluruhnya berbasis data dari laporan tahunan BCA tahun 2025. Yang pertama ada corporate contribution. Ini mengukur seberapa besar investasi TI BCA berkontribusi pada nilai bisnis nyata. Investasi TI BCA mencakup otomasi proses berbasis RPA, implementasi generatif AI, dan ekspansi kanal digital. Dan di sini hasilnya terukur jelas. Cost to income ratio turun menjadi 30,7%, melampaui target 33%. Artinya setiap rupiah pendapatan kini membutuhkan biaya lebih rendah, dan ini salah satunya didorong oleh otomasi berbasis TI. Dari sisi profitabilitas, ROE mencapai 23,3% dan ROA 3,9%. Keduanya ini melampaui benchmark industri perbankan Indonesia. Dan anggaran TI BCA ini sebenarnya tidak dipublikasikan secara nominal di laporan tahunan. Karena itu, efektivitas investasi TI kami proksikan melalui indikator efisiensi dan profitabilitas ini yang secara langsung menggambarkan dampak digitalisasi terhadap kinerja bisnis. Selanjutnya ada perspektif kedua, yaitu menganalisis user orientation atau tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem TI yang diinvestasikan BCA. Dan di sini kita menganalisis dua sisi, ada eksternal atau nasabah dan juga internal atau helpdesk. Dari sisi eksternal nasabah, angkanya ini sangat kuat. Sebanyak 99,8% transaksi kini dilakukan via kanal digital. Dan volume transaksi mobile dan internet banking tumbuh 18,8% year on year. Dan ini mencapai 37,5 miliar transaksi. Dan yang paling menonjol, Customer Engagement Index mencapai 4,78 dari skala 5. Dan ini jauh melampaui target 4,5. Dan ini menunjukkan nasabah tidak hanya menggunakan platform digital, tetapi juga merasa puas dan terlibat aktif. Dari sisi internal, BCA mengoperasikan Halo BCA sebagai kontak center omnichannel. Tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 97,7%, melampaui targetnya yaitu 95%. Lebih dari 60% pembukaan rekening baru pun kini dilakukan melalui kanal digital juga. Dan selanjutnya ada perspektif ketiga, yaitu mengevaluasi operational excellence. Ini meliputi keamanan data, ketersediaan sistem, dan juga kecepatan penyelesaian masalah TI. Dalam hal keamanan data, BCA mempertahankan sertifikasi internasional secara penuh. Ada ISO 27001, ada ISO 27701, dan PCI DSS. Infrastruktur keamanannya diperkuat dengan Security Monitoring Center 24 jam, kemudian ada SCM berbasis Automated Response, proteksi DDoS, Endpoint Detection and Response, serta deteksi penipuan menggunakan AI dan juga mesin learning. Dan dari sisi kecepatan masalah, tingkat penyelesaian pengaduan nasabah itu mencapai 97,7%, melampaui target 95%. Dan untuk ketersediaan sistem, kami perlu mencatat satu data gap. Angka uptime secara persentase itu tidak dipublikasikan dalam laporan tahunan publik. Namun implementasi always on sistem berbasis cloud and new data center Cibitung secara konsisten itu mengidentifikasikan bahwa komitmen BCA terhadap ketersediaan layanan. Dan data gap ini akan menjadi salah satu poin gap analisis di bagian 4 selanjutnya. Setelah itu ada perspektif keempat, yaitu future orientation. Dan ini mengevaluasi kesiapan BCA menghadapi tren teknologi masa depan, mencakup pelatihan staff, inovasi baru, dan adopsi teknologi mutakhir. Dari sisi pengembangan SDM TI, BCA merekrut 167 tenaga di 2025, sehingga total SDM TI kini mencapai 2.404 karyawan TI. Kemudian BCA juga menyediakan 376 judul e-learning, dan ini dapat diakses oleh seluruh karyawan, dan ini melampaui target 300 judul. Dengan rata-rata 9 judul itu diselesaikan per karyawan. Nah, topik yang tersedia itu mencakup generatif AI, machine learning, blockchain, dan cyber security. Dan dari sisi adopsi teknologi mutakhir, BCA juga telah mengimplementasikan lebih dari 5 teknologi
ada generative AI untuk layanan nasabah, dan juga ada eh, IoT itu berbasis smartwatch, dan juga ada platform B2B Ocean dan banking as a service melalui standar Snap API. Dan yang paling menonjol di sini ada Kris Cross Border, itu kini aktif di 5 negara Asia. Ada Thailand, Malaysia, Singapura, Cina, dan Jepang. Dan ini menandai kesiapan BCA bersaing di ekosistem pembayaran regional. Kemudian yang terakhir adalah dashboard ITBSC. Jadi ini adalah ringkasan seluruh KPI dari keempat perspektif yang sudah kita sampaikan tadi. Dan bisa dilihat bahwa dari totalnya di sini ada 9 yang tercapai atau melampaui target. Ini yang ditandai dengan centang. Kemudian ada 2 KPI yang ditandai dengan peringatan pertumbuhan laba bersih yang sedikit di bawah target 5%. Dan juga ini ada uptime system yang merupakan data gap karena tidak dipublikasikan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa investasi TIBCA itu telah memberikan nilai yang signifikan, baik dari sisi kontribusi bisnis, kepuasan pengguna, keandalan operasional, maupun kesiapan menghadapi masa depan. Dan demikian bagian presentasi dari IT Balance Scorecard ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang pembahasan gap analisis dan rekomendasi yang berdasarkan atas hasil evaluasi menggunakan IT Balance Scorecard yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi gap, analisis gap, dan juga rekomendasi strategis serta roadmap pengembangan yang diakhiri nanti dengan kesimpulan dalam presentasi tim kami kali ini. Oke, yang pertama yaitu kita mengidentifikasikan gapnya terlebih dahulu. Nah, pada tahap identifikasi gap, lakukan pembandingan antara kondisi ITBCA saat ini dengan kondisi ideal berdasarkan 4 perspektif IT Balance Scorecard. Nah, dapat dilihat dalam tabel berikut, hasilnya menunjukkan bahwa secara umum implementasi BCA IT sudah sangat baik. Namun, masih terdapat beberapa peluang pengembangan, yaitu pengukuran manfaat investasi TI yang lebih spesifik, evaluasi kepuasan penggunaan yang lebih terstruktur, peningkatan otomatisasi operasional dan keamanan cyber, serta perluasan implementasi teknologi engineering seperti AI dan juga cloud computing. Oke, berdasarkan hasil analisis ini dapat dilihat dalam slide berikut. Nah, dapat dilihat pada corporate contribution, investasi TI telah meningkat layanan digital, tetapi manfaat investasinya belum diukur secara spesifik menggunakan indikator seperti ROI. Nah, dapat dilihat juga pada user orientation, jumlah pengguna digital terus meningkat, namun pengukuran kepuasan pengguna belum dijelaskan secara rinci. Nah, dapat dilihat juga pada operational excellence, tata kelola TI dan juga keamanan cyber sudah mulai baik, namun masih diperlukan peningkatan deteksi ancaman dan juga otomatisasi respon. Nah, sedangkan pada future orientation itu sudah mengembangkan AI, machine learning dan juga generative AI. Selain itu juga sudah mengimplementasikan teknologi baru yang dimana masih dapat diperluas kembali. Seperti itu. Oke, dapat dilihat pada slide berikut merupakan rekomendasi strategis dalam pemaparan kami kali ini. Oke, dapat dilihat pada tabel berikut, berdasarkan gap yang telah saya sebutkan sebelumnya, beberapa rekomendasi yang diberikan yaitu mengukur manfaat investasi TI menggunakan indikator seperti ROI, NPV, dan juga payback period, meningkatkan evaluasi kepuasan penggunaan melalui CSAT dan juga NPS, mengoptimalkan AI, machine learning, dan juga RPA untuk otomatisasi proses bisnis dan juga memperluas implementasi generatif AI, big data analytic, cloud computing, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui upscaling dan juga reskilling. Oke, dapat lihat dalam slide berikut, ini merupakan roadmap pengembangannya. Rekomendasi yang telah saya sebutkan sebelumnya itu disusun dalam roadmap pengembangan ini, yang dimana dapat dilihat pada slide ini. Pada jangka pendek, fokusnya adalah penguatan pengukuran manfaat investasi TI, monitoring keamanan cyber, dan juga analisis pengalaman pengguna. Dan dapat dilihat pada jangka menengah, itu dilakukan implementasi AI analytic, otomatisasi proses bisnis, dan juga optimalisasi pemanfaatan data. Sedangkan pada jangka panjang itu perusahaan diarahkan pada pengembangan layanan berbasis generatif AI, implementasi blockchain sesuai kebutuhan bisnis, serta modernisasi infrastruktur TI secara berkelanjutan. Oke, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya dan juga saya, dapat diberikan kesimpulan bahwa hasil evaluasi menunjukkan
bahwa investasi teknologi informasi BCA telah selaras dengan strategis bisnis dan juga berperan penting dalam pendukung transformasi digital perusahaan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peluang pengembangan, khususnya pada pengukuran manfaat investasi TI, peningkatan pengalaman pengguna, penguatan keamanan cyber, serta implementasi teknologi baru agar transformasi digital dapat berjalan secara lebih optimal dan juga berkelanjutan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk itu, saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya karena telah menonton video kami. Sekian.